Kalau orang curang-curang kau metong suara pak, aku pacah ukhuwah Islamiyah dia. Iya nak? Orang yang memilih Anies tu ibu hatinya. Orang memilih Anies tu banyak, tapi tiba dia tongan sakete. Kironya nyo curangi dia orang. Iya kan? Makanya segala angko-angko jangan dia tahu ke orang tu pak. Puasa berhari besok. 29 lah. Aja nampak dia tahu ke orang tu nyo tambah angkonya celai 290 hari pak puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pariaman tadanga langang batabui mangkonyo rami, ibu-ibu bapak-bapak di panam tadanga sanang, bawalah tompang badan kami. Lain beliau kami menompang cik bapak ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali pagi ini setelah malamnya kita dimatikan. Suatu saat apabila rezeki kita telah habis di dunia ini, wa ilaihin nusyur, semua kita akan kembali kepadanya selama-lamanya. Di sini bisa kita perbincangkan kenapa orang tidur disamakan di dalam doa tadi dengan orang mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi kalimatnya mati di sana Pak. Karena orang tidur itu tidak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Maka orang maling kadang-kadang memanfaatkan orang tertidur. Orang tertidur di masjid ini Pak, tu HP-nya terletak di samping, ya kan? Kemudian hilang. Kenapa bisa hilang? Karena dia tertidur. Tidak tahu dia maling mengerayangi HP-nya. Walaupun orang tidur tu angoknya lebih gadang dari orang jago. Ambo mencari gini gua kita kan jago sadonya gua ndak lalu no. Anormal senapas awak. Orang lalu gadang angoknya dari orang jago. Di kampung Ambo bakaruah namono. Ada orang menyebut ngorok. Ya kan? Ada namanya mendengkur. Ya kan? Itulah kaum muslimin, orang tidur disamakan dengan orang mati. Dan itu sudah berlaku kepada kita sepanjang usia kita. Kalau saya dimatikan oleh Allah setiap malam, dibangunkan setiap pagi, itu sudah 71 tahun 8 bulan.
Jadi hampir 72 tahun lagi. Dibangunkan pagi, dimatian malam. Diduian pagi, dimatian malam. Itu sepanjang usia kita. Alhamdulillah, pagi ini kita dibangunkan oleh Allah kembali. Maka kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur ini harus berlipat ganda keyakinan kita. Kalau kita sadar, bapak-bapak yang terhormat, karena kita akan kembali kepada Allah, maka semua yang diberikan kepada kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau tak kanalah dek ketua KPU wa ilaihin nusyur, anda akan mengicuannya. Nan luponya wa ilaihin nusyur tu. Orang-orang yang curang ke Pak? Iya kan? Nyo lupo bahasanya ke balik ke Allah. Balik ke Allah tu Pak, jangan diaruan baik saja. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Begitulah kedatangan malaikat kepada manusia. Demi malaikat yang datang kepada orang dengan kasar. Ya. Jadi dia mencabut roh itu secara kasar. Dan ada malaikat itu datang wan nasyitati nashta, secara lembut. Itu surah atau Bu? An-Nazi'at. Alhamdulillah. Ada ibu-ibu nan santiang namanya sure Quran Ustaz. Itu kan you tidak salah aja. Memang ayat itu terdapat di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita khususkan surat An-Nazi'at. Malaikat yang datang itu juga di dalam surat Sajadah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah ya Muhammad, diwakilkan kepada malaikat maut mencabut roh orang yang telah sampai ajalnya, dan dia dikembalikan lagi kepada Allah. Jadi setiap kita bangun tidur, kita mulai dengan ibadah. Mungkin apa tadi para jemaah lado salat tahajud, salat hajat, dan bujang-bujang na ragu memilih jodoh lah salat istikharahnya. Banyak solusi di Allah kau Pak. Kalau kita amut, ada anak bujang, anak gadis ragu memilih jodoh, salat apa? Istikharah. Nyawa doa ni orang jodoh kunyang langsik, hidungnya mancuang coda suntungga, bibirnya tipih asam sauleh, rambutnya panjang mayang taure, pipinya pauh dilayang, dagunya labah tagantuang. Nanci lainnya doa orang hitam mani, giginya putih, bantuk hema malini. Bulu matanya lentik, giginya putih halus rapi. Ragu memilih subuh salat istikharah. Lah 3 kali salat istikharah Ustaz, tapi hati karena keduanya anikah keduanya. Pokoknya lah ya mu hanya dipasang atau tidak tentu susah bahasa. Jadi banyak ibadah ini yang menguntungkan, yang merugikan orang tidak mau beribadah. Orang yang bangun tidur bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ada beribadah, itulah orang yang rugi. Nah, sebelum kita lanjutkan kajian ini, saya hormatilah dulu Jawa Minang yo. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid kita beserta seluruh Bapak pengurus
yang dengan tulus dan ikhlas mengurus rumah ibadah ini. Istimewanya di sini ada pula UPZ yang tadi sudah beliau umumkan, kita yang membutuhkan masuk ala suri ke beliau. Ya. Jadi ambo kalau mengong kemari tak kajui ambo kecil ambo ko urang jo kira foto. Ya. Apa tanya ambo cik lo. Bedanya baliho ustaz kojo baliho caleg ku petang. Ya tak ada nomor urut ya. Nang kedua ndak inyo membuat, ndak pitihnya keluar. Ya kan pitih orang. Caleg tu inyo membuat indak lo tapi pilih do ele sudah tu. Antara bara pokoknya untuk jadi caleg kau, ya kan? Kira ndak dipilih orang, ya kan? Itu saja. Tu belo kaleng. Masuk ke rumah sakit je. Kalian tak ada di Kemaru kan? Yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, Niniak mama urip tunggang pucuk nan boleh di nagari. Dahan rampak daun narimbun jupusako. Putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapita lo panuah la bumi di rumpunnya. Nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adai babuah katonan mana. Kapai tampai batanyo kepulang tampai babarito. Ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung palinduang anak kemanakan. Mudah-mudahan nenek mama sehat saja. Yang kita hormati pegawai sarak, pegawai adat, yaitunya alim ulama. Nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jo pitua. Tahu dihalal dengan haram sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci minum mananak di nagari. Semoga ulama-ulama kita dari yang tua sampai ulama muda, para imam, para khatib, pimpinan pesantren diberi oleh Allah kesehatan lahir dan batin sehingga anak-anak cucu kita yang dididik di pesantren nanti bisa jadi ulama semua. Amin. Yang dimuliakan Bundo Kanduang, limpapeh rumah nan gadang, ubek jariah palarai damam sidingin tanpa di kapalo. Kau unduang-unduang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo, ambam puru aluang bunian orang nenduduk jo sukatan. Panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang Bundo Kanduang batinggang, satitiak santan dikuali masak kalio si kuah kabau. Harum setahun perjalanan. Itu hebatnya Bundo Kanduang kau memasak. Ya kan, satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau. Sagantang bareh tadhana kanyang lah orang sapanamnya. Kok tamakan diraso nasi 3 tahun ta indah lapa, kok ta cubo jo raso samba ampe musim taraso jo lama. Mudah-mudahan ibu-ibu ko bau umur panjang. Nan tak balaki dapet laki. Nan sakit-sakit sehat balik. Nan asam urat normal balik. Nan buto katarak tarang matonyo balik. Nan mantiko elok balik. Mudah-mudahan kau muslim. Nyo adolah na mantiko tapi mantiko bu. Mantiko bu. Ya Allah. Jadikanlah ibu-ibu kami ini contoh teladan yang baik bagi anak gadisnya. Amin. Kita lanjutkan bapak-bapak cerita kita pagi. Ambo bercerita salah ya Pak? Ya bercerita saya. Kalau mengaji kaji lah sampai Ustaz Samad. Tak ada yang tinggal. Apa saja model kaji itulah disampaikan Ustaz Samad.
Ibarat orang menabang tabu, lah dicancang tabu tu dari pangkal sampai ke ujung. Mana mani tabu di pangkal jadi ujung. Beliau Ustaz Samad tu ilmunya banyak. Sekarang sudah profesor doktor. Nandris Tawardi ko pak ndak pernah kuliah. Bamang kuado DRS tu kasihan nombak katanya. Tapi jangan disebutkan dokter Andes. Nyo tanyo de orang meko pabilo Ustaz kuliah. Jua kambo jawab. Tapi kalau DRS tu bapak terjemahkan dakwah Raun Sabali, itu cocok. Lebih-lebih saja viral kok. Tak bisa mau buang inyo langsung minta mengaji lagi. Harus melalui asisten. Allah samula jo anak amba Ustaz Samad tu. Tak bisa langsung miang lain. Ya kan? Kau pai kemari kau lah berapa bulan nak? 3 bulan. Lah 3 bulan. Baru dapat. Ya kan? De Ustaz kolai tibo pagi kini jalan lo nak. Dari Padangnya kemari tu awak lalu lebih terhati no. Di ta'ala matau tekan tua sebentar. Winda aja datang kemari. Lain sehat ya pak ibu-ibu. Tapi walaupun manih tabu di pangka, amba tabu ke ujung. Kalau tabu ke ditanam balik, pangkanya nak ditanam ujungnya. Nama? Ujungnya, kalau indak gadang di kampung, awak kadang-kadang itu kelamahan pak. Ada orang menanam pangka tabu, nada. Pangka tabu tu manih ke dimakan. Ujungnya lah hamba tu mangko ditanam. Jadi ko amuh kita menanam ujung tabu di tanah hitam kepanehan. Lai bataru salai daun kejadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu jadi. Apa ujung tabu nang kita tanam subuh kini kau Ustaz? Kan? Ambo sesuai saja iko ya. Nyo kini Ustaz ko nyo agak-agaan dek pengurus pak. Ka judulnya. Kalau menurut ambo padiasa lah Ustaz tu kan. Kalau awak nak matur judul ko sampai salah awak kan. Tapi untuk menghormati tulisan ko ambo sesuai. Bersama kita mewujudkan ukhuwah Islamiyah. A+ untuk pengurus. Iko judul nan paling rancak. Kalau orang curang-curang ko metong suara pak, aku pacah ukhuwah Islamiyah ni. Ya nak? Orang nak memilih Hanis tu ibu hatinya. Orang memilih Hanis tu banyak, tapi tiba dia tongan sakete. Kironya nyo curang ini orang. Ya kan? Makanya segala angko-angko jangan dia tahu ke orang tu pak. Puasa berhari besok. 29 lah. Aja nampak dia tahu ke orang tu nyo tambah angkonya celai 290 hari pak puasa. Ya. Ya lama secara. Kau ada cerita celai dia mau mendengar. Iko ujung tabu nang kita tanam loh. Ada guru di rumah sekolah. Nyo buat soal matematik. Tolong jumlahan kecilnya ke murid. Anak kelas 2 baru. Nyo buat di guru ko 8 tambah 8 tambah 6. Hasilnya sebenarnya berapa? 22 kan? Hanya buat di murid ko 8 8 6. Di semadengan. Aku cocok ang di KPU gereja. Ini bapak-bapak. Jadi kalau hati konalah rusak, kita melakukan yang tidak pantas, maka ukhuwah Islamiyah akan pecah. Kalau payah pak barangke pak ke Jakarta sejak 3 hari yang lalu, orang demo panjang sama, semakin hari makin banyak. TV ya pak tu pecah salah hendaknya masuk orang dalam tu dah.
Ya kan? Ambo ado dan sana ambo tinggal sinan nyolapor entarui kambo. Jadi orang kalau ndak jujur, ndak amannya do Pak. Ndak aman. Ambo raso nak mau malok matonya malam. Ya kan? Ana membaban nyawa tu doso. Jadi apa Pak? Kok kau begini cik lagi tahu ke ibu deh. Jujur salah. Sebab lamo-lamo bini baru tu ndak ke dibawa raun. Ya kan? Nampak di orang lain. Anyo laporkan ke bini awak nantu. Tanpa mengecek-ngecek ibu godo sedang awak mandi di kamar mandi nyo bawa lado. Nyo gisa barang apa tu ke sana. Di lado. Ya kan? Dek ndak tahan sakit hatinya do. Nyo kalau minum madu istri awak sehatnya. Tapi kalau di madu sakitnya. Iya Bu. Jadi apa kalau ada nala talonsong babini duo tapi ndak bagi tahu ibu do. Besok hari kabar. Pak Imam lah payah mendoa tadi. Doa Pak Imam, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Iyo laitania dawa puasa Ramadan besok. Maka hati harus dibersihkan. Ya kan? Apa kalau alun mengaku ke ibu babini duo, besok sakurang-kurangnya sabalun tarawih. Didake ibu ko diurui-urui tangannya. Tu menangi Pak. Bu. Aduh dosa mbon alun nambo akui ke ibu. Kanlah taruh tiuk tahun kita maaf ada iyo ko nanci ko agak urgen. Dulu kan ibu tahu ambo kapalo badan kerajo. Itu eselon 2. Acok dinas kalau ada daerah. Ambo ndak ada bazina ke do Bu. Indak ada selingkuh do Bu. Cuma untuk menjago karena ambo mudo, nafsu ambo bergelora. Ambo babini di Bengkulu je Bu. Anak ambo 2 sinan kabila bi menantu ambo keduanya. Ibu kan tak kicuah di nantarang seselamu ya. Kalau tak kicuah di nantarang itulah biasa, tapi hilang di nangkalam itulah biasa, tapi tak kicuah di nantarang. Ya kan? Agi maaf ambo yo Bu. Nam belanjo ibu kan ndak yo kurang selamu kada. Alai talok di Bu magi maaf. Ndak iko ibu dah. Lai talok ibu magi maaf. Ya Allah, iku ambonan anoja. Kadipangan lainnya lah talonsong. Balanjoa ndak lo kurang selama kada. Iya kan? Walaupun awak tak kicuah balanjoa ndak kurang donyo carian balanjo pitih lain untuk bininya yang kedua tu. Seharusnya bersyukur awak. Ndak mendandam awak kinya dah. Kalau ambo pedusi Bu bersyukur ambo, terima kasih dah udah babini cek lah itu. Bab itu Ustaz, yang biasa awak senyo pelosoh seorang. Ndak boleh lalu ni. Ya kan? Akhirnya adanya pengganti-gantian lain. Ya kan? Jadi agak maaf senyo di. Itu contoh sebenarnya. Ko ado tak jadi. Ambo kan ndak memastikan tak jadi tu. Ko adonan mode itu. Sebab salah satu ciri-ciri orang yang takwa itu wal afina anin nas. Abuah memaafkan kesalahan orang nan bersalah. Ikolah minta maafnya. Malah dalam Quran itu mau memaafkan kesalahan orang walaupun nyo ndak minta maaf. Tinggi nilai. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, betul jawab Pak. Kini orang-orang lah berumah tangga kok Pak dek bawa WA. Karena dulu WA semasa di SMP. Itu bini Pak reuni. Jo kawan-kawannya sama SMP kok.
Rupanya luka lama berdarah lagi. Ya kan? Mencalik kawannya nanyo tamui reuni ko, iko cinta pertamanya tu. Ya kan? Tak siau je darahnya. Tu salam-salam antasia nama mulai lah cipika-cipiki senyo. Ya kan? Soalnya kan dah boleh tu awak lelaki mah. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, atau datang ibu ko pulang reuni ko ke apa? Dah. Tadi kami kan reuni sama SMP. Tapi lah kilaf ambo dah. Ambo lah nyopa gui sedih pacar lamo ambo tu. Ambo menyarah seloj. Maafkan ambo ya dah. Maafkan apa? Lemo mah. Orang takwa itu saling memaafkan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu yang pertama tu, ciri orang takwa. Orang yang selalu bernafkah untuk jalan Allah baik waktu sampi maupun waktu lapang. Awak mengaji kini ko ada enggak jalan kota infak? Lain. Apa bedanya jo sedekah? Sedekah bisa ditukar juga galak siapa? Nak menyuruh itu Nabi nak boleh. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu itu sedekah. Tapi kalau kotak jalan tu infak, jangan galak saya ke kotak tu. Ya kan? Lalu kotak tu dekat awak. Tak ada isi tu. Tak ada isinya. Sebanyak kau awak buat 10,000 seorang saya banyak isi kotak tu. Tapi ada kawan ketika kotak lalu di muka kau, ya pura-pura lalu. Ya calik saja duit mata tak. Lah terlampau kau. Hanya jaga lah lihat. Itu sepandai-pandai orang tu. Nyonyoan de Allah, iya kan? Supaya rezekinya kau dibagi untuk akhirat nanti, tapi dia tidak mau, atur rugilah manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ukhuwah ini sangat penting. Ukhuwah Islamiyah. Walaupun banyak orang pengicuh, orang curang di negara awak, Pak. Tapi orang beragama Islam paling banyak. Artinya orang-orang nan mengicuh nan curang metong suara tu pasti ada agamanya Islam. Tapi tidak taat. Penyebabnya apa, Pak? Apa penyebabnya? Dahulu pasa dimantagi, kini sirih dicarano. Dahulu asarang nan cari, kini pitih nan paguno. Adek tersabak pitih tu kebanyakan, Pak. Ya apa lah? Ya. Itu penyebab. Maka manusia itu dari jujur berubah jadi bengkok. Padahal sesuatu yang dimulai dengan yang tidak baik, hasilnya tidak akan baik. Kita mulai suatu usaha yang baik, maka hasilnya baik. Lain takkan ada Pak, kalau Pak umrah, sesudah Pak tawaf mengalai. Sa'i. Sa'i itu dari mana mulai? Dari Safa. Berakhirnya di Marwah. Safa itu hurufnya dari mana? Ada tak orang Islam ini mempelajari ilmu tasawuf? Baik. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu untuk memperhalus, menjadikan hati kita bersih. Tempat orang sa'i namanya Safa. Mulailah sa'i itu usaha. Mas'a tempat sa'i, kita berlari itu. Atau tempatnya. Dimulai dari Safa. Kebetulan nama bukitnya Safa. Kalau kita kain jo tasawuf tadi, maka kalau kita berusaha, sinantukan awak lari-larinya, tapi itu batinnya meniru Siti Hajar. Ya kan?
Kenapa dia lari antara Safa dan Marwah itu? Maka instingnya mengatakan makanan yang halal yang akan diberikan ke anak hanya ada di sekitar itu. Ternyata benar, keluarlah air Zam-Zam, yang air paling istimewa di dunia ini. Sampai sekarang dunia yang minum dia tidak habis-habis. Jadi dalam hidup mulailah usaha jonan baik Safa. Kalau nanti kita sudah tua berakhir di Marwah. Marwah itu apa? Murwah. Murwah itu apa? Harga diri. Kalau seseorang berusaha dengan baik, istiqamah dia dengan itu, maka akhirnya harga dirinya terpelihara. Kalau maitong suara curang, layelo usaha tu. Ini. Orang nampak tuik kalah jadi menang. Iya kan? Abara bahayanya tu Pak. Iya kan? Apa tahu tak bara biaya pemilu tahun kini? Iya kan? Ambo mendengar lebih 100 triliun. Iya kan? Kemudian hasilnya amburadul. Untuk apa uang sebanyak itu habis? Jadi di negeri kita ini Pak, kaum muslimin tidak baik-baik saja. Iya kan? Boleh ambo pantun je. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi buki. Kasuo koto nanggadang, tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain nagari kami kini ya Allah. Makin diube makin sakit. Tawa tasera biso nandatang. Dokter mau be ladam mampulo. Kama apa kamu mencari ube? Dokter tu mana nandamam. Sajak dari ketua MK-nya. Ikan? Nah, untuk meloloskan kemanakannya nyubah nan lah baku undang-undang. Akan doktor tu nalah dokter tu nalah sakit. Kama kamu tahu be? Apa usaha Pak kini orang curang lah. Kalau Pak nak jadi saksi di partai mungkin, ya kan, orang-orang yang solid dia akan mengawas sampai nanti terakhir penghitungan suara. Kalau awak nantak partai, ambo nak do partai do Pak. Sebab ambo lah ambo bulean penganambo berdakwah ko se. Sianan majak berpartai nak mu ambo. Sebab sekaraja orang nanyo cari aja. Piti. Jadi ustaz kau kecik pun nak dapat piti. Dapat beko sudah ngaji kau lagi mah. Iya kan? Sejauh tu dari Padang nak dia lagi, ayo dah daun nanau sedalam padi. Ini bapak-bapak ini. Iya kan? Jadi calon legislatif, piti. Jadi gubernur, piti. Cuma bedanya kalau ustad ko pencariannya sesuai yo namanya ustad untuang sayui tapi dape. Dima untuang sayunya tapi dape indah ado standarnya honor kan. Malah ada orang bertanya baraka kami agih ustad. Oh itu ndak ado tu doje. Iya kan? Malah kadang-kadang orang Pak ado amplop senanya agih hendak isi. Iya kan? Adik kecil luponya ndak ada nya telepon, ndak ada nyantan. Ini orang geladian mah. Itulah. Kalau guru indah ustad bahasa Arabnya. Iyo, tapi indah ustad pakai Z. Ustaz. Lihat ada orang main bawa ustaz. Nah ada Pak Ustaz saja. Malah di Waso di kampung Ambo Sutek lagi. Nama ngaji di masjid gini Sutek Amir. Sutek Pak. Nyoleceh saya nama orang Sutek. Ya kan? Jadi sesuatu yang tidak dimulai dengan safa, tidak yang bersih, maka akhirnya akan terjadi di ujung karir kita
harga diri jatuh. Indak nan orang nak mengicuah ko nyukum di Allah kini pak, ya kan? Tahun yang ketiba, indak je tahun yang ketiba, tahun datang. Orang nak mengicuah ko kini pak, walaupun nyoba samo-samo sapakai, ada orang nan melindungi, hatinya tetap gelisah pak. Percaya lah pak ya. Nyo cari-cari lo jalan nak mengicuah balik supaya lolos jo. Bertambah jo lah dosonya tiap hari. Ya kan? Sedangkan orang gapuk kau mengicuah pak adik banyak dosa bisa kurui. Apalagi orang kurui. Ya kan? Yang mengicuh-ngicuh hendak pak. Jujur-jujur salah pak. Ya kan? Jadi mengawak ustaz kejadian nemu dek ini, kau tolong jo doa. Ya kan? Ya Allah, tolonglah rakyat kami yang banyak ini ya Allah. Kalau dibandingkan dengan negara-negara di Eropa ya Allah, negara Eropa itu dibagi-bagi jadi negara kecil. Indonesia ini besar pak. Di Eropa tuh pak ada negara yang tak pakai lawi, mereka banseknya tuh pak. Sebabnya di tengah, di tepi-tepi negara lain. Nan negaranya ke tepi pantai lah ya do lawi tu mah. Salaweh itu Eropa ada ndak nan di tengah. Di awak di Indonesia ko pak banyak pulau gadang dan ketek lawinya lah lawe. Jadi kalau dikelola Indonesia ini oleh orang-orang jujur bapak-bapak, tidak orang curang, tidak akan terjadi impor pak. Pasti kita nan mau por hasil bumi awakku ke negara orang. Ya kan? Karena yang dikelola itu tidak kaum muslimin. Banyak orang nan tidak jujur. Maka sadonya rusak. Orang tu nanti pak kalau nyolah jatuh sama jo kayu rabah tu mah. Apa lah mencelik kayu rabah? Kayu ko gadang rabahnya. Apa kayu gadang rabah tu? Iya kan? Ambo susun lah kalimatnya te ndak model dia menjawab tu. Apabila kayu lah rabah, asimak ni ko. Baralah bana kagadangnya. Batang lapuk daun karege. Usah diarok ka bapucut, antah kok cindawan ke bungonya. Tuah na lamo ilang laleh, jo koncek-koncek ka batonggo. Urang mencibi bakuliliang, tangguanglah doso salamoko. Acu itu menjawabnya. Acu itulah kayu gadang rabah. Tapi kalau kayu ketek enggak lah. Cuma nan ketek-ketek kau acok tapi jak. Ya kan? Karena enggak nampak dia orang. Jadi jangan lupa jak ketek tu. Tapi yang paling hebat itu melindungi rakyatnya Nabi Sulaiman. Indak manusia azanya lindung anda pak. Suatu kali nyo menyuruh tentaranya babari latihan. Kironyo urute nang kadilalui ko samui basarang sinan triliunan samui. Rupo rajo samui ko sange lo prihatin dengan semut-semut yang lain yang jadi rakyatnya. Maka keluarlah rajo samui ko. Kalau apa ada membaca surah An-Namlu, surah Samui, kiro-kiro rajo Samui itu jantan atau betina? Nanapal dia apa ayat tu? Kiro-kiro nan jadi rajo di kehidupan Samui jantan betina? Pada payah nak berfikir ya. Tapi jangan lupa je sudah kok ditanyanya di ustaz lain yang ketiba. Dangan lah kaji dengko. Iya kan? Kan lah kampir tiba Nabi Sulaiman jo tentaranya lah. Sepatu basi pak. Keluarlah Raja Samui kok. Naiknya kata mimbarnya. Entah apa mimbar Samui ndak lo nampak di dalam. Tiba dia teh mimbar tu. Qalat namlah.
Apa-apa nan di pesantren kalau kalat tu padusi na mengecek atau jantan? Padusi. Itu gunanya anak disarang ke pesantren, Pak. Jadi nyo tahu peraturan bahasa Arab tu. 6 lah. Berkatalah Raja Semut. Berarti Raja Semut itu batino. Katanya, ya ayyuhan namlud khulu masakinakum. Oi samui kawan ambo sadonyo, rakyat ambo, warga ambo. Masuklah jauh-jauh ke dalam tanah kawan-kawan. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wahum la yash'urun. Sulaiman bekon dak kamanyadari tentaranya bersifat basi, awak aluih-aluih tapi ja awak mati. Biasanya nang gadang konyol lanyau senang ketek. Lanyau tu bahasa Piaman tu. Lanyau je lah. Iya kan? Kira-kira padiah kecek samui tadi bah. Padiah kan? Kalau Sulaiman nang kini tu Pak, nyosiram samui ko minyak tanah. Awak ketek muncuang biso lagi. Tapi Nabi Sulaiman kebetulan diberi kemampuan oleh Allah bisa mengerti bahasa semut. Tak samui saya Pak. Ulik mengecek tahu Nabi Sulaiman. Ikan mengecek tahu je Nabi Sulaiman. Buruang mengecek tahu je Nabi Sulaiman. Iya. Dia mengerti bahasa makhluk saja. Apa kata Nabi Sulaiman dapat sindiran samui ko? Qala rabbi auzi'ni. Kalau Nabi Sulaiman tu laki-laki atau padusi? Tungko qala. Hadis-hadis Nabi Pak, kalau langsung Nabi nak menyampaikan qala. Tapi kalau orang Arab tak mau lo magi barih di belakang tu qal. Kalau qalat tandanya padusi. Jadi padusi ko basanggu. Ada sanggunya di belakang. Maka namanya disesuaikan jo padusi itu. Atu Rabi'ah, Fadilah, Khamisah, Khadijah, Aminah. Aku bagian nama anak padusi gini Perengki. Ya kan? Nak sesuai jo Islam lah. Batiru ke barat-baratan. Aba balik lah magian nama anak balik agiannya nama anak Nabi kok lah iya nak Fatimah Az-Zahra. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Jalih asa Fatimah tu nama orang tu pasti tahu orang padusi. Ya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, kesimpulan lagi, ukhuwah akan pecah, silaturahim akan putus kalau kita di dalam hidup ini curang mencurangi. Sedangkan tujuan awak mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Sudah tu alai melalui bersatu dalam akidah. Akidah Islam akidah apa? Akidah tauhid. Apa ada je nam percaya je tukang ramal. Itu ndak batu akidah. Ada satuan balik jonan batu. Sebab itu judulnya. Akidah awakku qul huwallahu ahad. Ada lapo nasi rami Pak. Ada orang makan di sini. Kecik nan seorang kena leh. Sia dukun nagolah. Rami nak kadai ko. Sia dukun nak. Malah kini adalah dukun ko yang dikultuskan orang. Nyo tambah namanya cik le, orang pintar. Pai minta tolong ke orang pintar je. Sebab nan datang ke orang pandi. Ya kan? Maka tukang ramal ko nyo kecik orang pin. Ambo saja ketek dulu dewasa Pak, ada tukang ramal mencalik tapak tangan ko. Sampai nyo mati ndak berubah nasibnya do Pak. Baju di kudu ko cabian ndak tatukang meramal nasib kurang pandainya. Sebagian awak percaya je. Ambola dapat kerajo di semen
Padangnya mencelik tepak tangan tu je. Ni bapak. Sudah tu ambola jadi ustaznya itu je kerja. Marasai bentuk tu. Ndak idui merono tu dah. Kerja malah maramal nan katibo tu nan tahu Allah. Pak, ambo indak tabayang di usia lah gaik ko pak, ke kemari pai ko mengaji. Dulu ambo di Padang saja pak. Kalau masalah ambo wirid pak, itulah laku saja tahun 83. Tapi sekitar Padang. Paling-paling aku ting. Sajak viral ko lah sampai ke Australia. Sampai ke Malaysia. Di Indonesia ko Aceh nan alulai lo. Kan di Sumatera tu alulai. Ke Makassar lah, ke Bali lah. Ya kan? Kau sekali hari le kalau jadi ko pak, lah ada orang menelepon ke Jepang. Atau perlu jo dipelajari bahasa Jepang sekali untuk di bandara saya. Kok tanya di orang imigrasi kowe. Ya kan? Bapak orang mana aja? Ya kan? Watashi wa Indonesian desu. Saya orang Indonesia. Kunyo tanyo nama awak kan? Dijawab. Domo arigato. Rista wardi desu. Sebab bahasa ko kalau dipelajari pak, daki awak ya orang tu. Ya tak nak? Ambo entah sianan magiah biaya sampai kini tidak tahu ambo pak. Ada training hari Giranjar ko. Sowe kan banyak na tu. Pegawai-pegawai negeri disuruh tu pejabat-pejabat. Kalau kini tidak pun alo le pak. Training hari Giranjar tu. Ambo disuruh pai ke Jakarta. Ketika tu nyalun pakai gedung le. Masih di jalan Gatot Subroto di Islamic Center. Kalau kini kan ada gedungnya, cuma orang training itu tidak ada lagi. Pinyolah kayu ada itu, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi suatu pagi, ambo kapai lagi kasinan, oto dia gelo cik jo sopir tu pak. Sampai kini ambo tidak tahu siapa punya piti. Ada orang ke menyubarangan cucunya. Hati-hati anak, ya opa kecik cucunya. Ya kan? Sawanta sudah tu, lalu orang membecak. Karena orang lain dek becak tu. Apa nan bahasa Indonesia ke cucunya tadi, tidak ada bahasa Indonesia. Mati yang karena lanciang. Korang piaman kau macet tim. Ambo dak ke lah ini maju, mudia jo. Awak kue taji. Engkau muda di mana aja? Awak orang agam tapi awak pandai bahasa piaman kau pak. Hai kan? Nyoba kemari itu aja. Iko kironya nyoba mengalesa sate jantung, sate lidah. Tak mau nerima pitir. Itu kalau bisa awak meniru bahasa orang. Jadi kalau ada nampak ada pak orang piaman makan di lepau menyapunya coba bahasa piaman nyobain pak begitu. Jangan bahasa Indonesia. Kalau nak paham awak bahasa, bisa kan namanya miscommunication. Pak, saya tahu apa nam pernah menjajah negari awak ke siapa? Portugis dulu pak. Sudah tu Inggris baru Belanda. Tapi di orang Piaman pak, Belando kan tak Belando dia nama Ulando, sama Solando dia yang onde aja dan kau ada, katan doyane kau soeje, kue siabie kau aweje, sabengo ata awak lanjo, iyo ata pawi dia aja, kini lah 50.000 rupiah awak lanjo, lala saya soenye aja. Lala tu tak lama, tak tentu raso. Jadi baso yang paling lawak di dunia aku baso piam. Bapak Ibu yang terhormat, jadi ketika dijajah Jepang, ya kan? Masuklah orang Jepang ke kota Payakumbuh. Ya kan? Orang Payakumbuh kan banyak mengalih kelamai. Ya kan? Anak kecilnya ke Jepang kok boleh lawan. Ada orang Payakumbuh ini kan?
Orang Pekumbuh kan banyak ditukar. Orang Riau kok itu juga Pak. Banyak panek pone, alun olun. Ya kan? Orang Pekumbuh itu juga. Cuma di Pekumbuhnya Bairama. Boleh lawan. Lain ngerti Jepang? Nyotanyo dek Jepang. Korewa na deska. Iko kue na nibu galeh ko namonyo. Abaso Jepangnya Korewa. Nang kecil ibu kok kalau main tak nang Korea kau doan, kau na lombu, lain nyambung masuk tu. Bongi Jepang kau, agi cek Jepang kau, bagi roje, itulah berang nanya Pak. Ibu kau ndak cameh do Pak, agi cek ibu kau, ndak bagulo doan masuk aja. Itu kalau kita nak mengerti bahasa. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Jadi kaum muslimin, apa yang menyebabkan orang-orang Islam bisa mengusir penjajah? Secara SDM mereka lebih maju karena bersatu akidah orang Islam itu. Mereka tidak sirik. Coba lihat video-video lama nan indak bawarna tu Pak. Ketika Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya, mengalau Belanda di agresi kedua setelah Jepang kok kalah masuk Belanda oleh Pak. Ya kan? Tahun 48. Siapa yang memimpin perang gerilya itu? Jenderal Sudirman dan beserta ulama-ulama kita dan anak-anak pesantren. Kalimat nanyo baco melawan Belanda tu Allahu Akbar. Boleh kini Pak pesantren sarang teroris kece orang-orang nentak sanang jo Islam. Jangan dia gihlo anak sekolah di pesantren lain sinan orang merakik bom. Baralah kaburuknya tu Pak. Ya kan? Saya sangat prihatin. Sebab saya 6 tahun di pesantren. Itu tidak ada merakik bom dia jangan Pak. Mempelajari, membaca kitab. Karena agama ini dari kitab-kitab dipelajari. Walaupun sekolah anak di sanawiyah Pak, itu tidak akan pernah belajar kitab. Diman, tidak pernah. Tapi kalau di pesantren itu dipelajari semua. Ya kan? Jadi kalau akidah awak tu tidak bersatu, berarti awak sirik. Bisa minta bantu ke siko, mempersekutukan Allah. Ada kita nak membeda-beda nari kok. Jangan baralik lole antara 2 hari raya. Antara hari raya haji jo hari raya fitir jangan baralik lampauana dulu. Bab itu tak kapi rasa kiana awak. Karena hari itu hari dia pi 2 hari raya. Ni mak kaji tu dapat. Ya kan? Ini bapak-bapak. Kemudian jangan pai kama-kama hari Selasa. Hari Selasa tu tetap datang sekali 8 hari. Itu mengapa hari Selasa tu? Jangan berjalan hari Selasa saja. Ya kan? Jangan ada kegiatan hari Selasa saja. Hari Jumaat kira-kira ada tak orang berzina di dunia kau? Ada Pak. Bulan puasa ada tak orang menggalih warung kelambu? Ada. Jadi ada orang yang syukur dengan hari-hari yang ada, diisinya dengan ibadah. Ya kan? Ada orang hari-hari yang ada ini diisinya dengan dosa. Tapi kalau akidah kita mantap, baure cakam ke tanah, jauh taunjam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampo indak tabokekkan, di badai alun ke tauliang, konon kok goyang angin lalu. Ya kan?
Kemudian indahnya lagi judul ini, berjamaah dalam ibadah. Bapak, tadi protokol menyebutkan anak embo kegiatan awak subuh. Subuh ini Pak bisa menguntungkan dan menjadikan orang bahagia, dan subuh ini bisa menjadi bahaya bagi sebagian orang. Adimah bedanya Pak Ustaz? Ya kan? Kalau kita yang bangun tadi jam 3:30, embo 3:30 kebetulan tersinta tadi langsung mandi, taruh salat tahajud. Pindah sampai 8 rakaat dok. Karena sampai separampe Pak Tony lah tibo. 6 rakaat, tu ambo witir 1 rakaat. Jadi 7 rakaat. Iya kan? Tibo siko orang azan. Kemudian kita salat 2 rakaat sesudah orang Orang yang bangun semenjak tadi itu diisinya dengan ibadah dan salat 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya kalau dikasih dengan materi lebih banyak dari segala isi bumi dan langit yang ada. Tapi bagi saya, orang yang jago subuh. Orang yang jago jam 9, punya orang Islam jam 9 yang jago beko. Tidak ada kegiatan untuk ibadah. Itu berbahaya subuh itu untuk inyo. Tandanya subuh itu berbahaya dan berbahagia, maka ada ayat spesial. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah ya Muhammad, ya kan? Engkau berlindunglah kepada Allah yang punya waktu subuh. Jadi biasalah jago capek bapak-bapak ibu. Salat sunat awak. Ya kan? Kenapa salat sunat itu disuruh ketika kita bangun tidur? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Nafilah itu aja. Apa nafilah? Tambahan. Dia sebagai tambahan amal untukmu. Nafilatal lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Orang yang salat ketika bangun dia bertahajud, berwitir, salat istikharah, salat hajat, maka dia akan mendapatkan maqamam mahmuda. Ia di dunia dan ia di akhirat. Apa maqamam mahmuda di dunia ini? Hati kita ini tenteram saja Pak. Maha bare dan magi rezeki Allah. Itu tanda hati tenteram. Murah bare. Orang nan tenteram hati itu Pak, pengananya kesinan. Maha bare nang kamagi rezeki Allah. Murah bare. Nang magi rezeki tetap Allah, tidak perlu cameh. Kalau sampai tanggal 11 besok maha jo bare puasa sewa sebulan tu. Suai. Semakin banyak bare ya. Iya. Alhamdulillah. Minum saya iya. Ada kini iya pokok entah promosi orang tu. Iya mineral ko panjang jiwo. Alah ada pak jelik. Itu saya minum bulan puasa jam makan. Malam itu makan kurma, minum air panjang jiwa tu. Artinya panjang umur tu. Asal ai dapat jo air nak mati ya kan? Tapi kalau aja lah sampai mati jo walaupun parui kanyang. Asia ustaz nan kutiko kanyang mati dapat ya. Kalau lain menyimak Pak, Ustaz ko Ustaz kondang sadang kanyangnya mati siapa? Nak ada nan tantu cik ya nan nombor tanya. Ustaz Zainuddin MZ. Terakhir di Sumatera Barat beliau mengaji di lapang kantin. Itu sebulan lainnya ke meninggal tuh Pak. Jadi tidak bisa kita prediksi doh Pak. Beliau berdakwah seperti itu jo. Tapi sebulan sudah tuh meninggal. Atau mengkuawa harus tobat tiap saat Pak. Tak tentu jadwal meninggal ke tak?
Iya kan? Walaupun pendidikan tinggi, profesor, doktor, anda tentu jadwal meninggalnya itu diinyo. Jadi terakhir beliau mengaji di Jakarta, di Gelora Bung Karno, itu memperingati hari lahirnya Pancasila. Itu memperakarsai beliau ngaji sinan tu Raminang. Ala sudah mengaji, dibawalah dek panitia makan nasi goreng taluan so. Di beliau 2 taluan sonya. Sudah tu teh talu ya. Iya kan? Beliau kan perokok, rokoknya Samsu. Apa niang saja meninggal. Tapi beliau beruntuangnya tu lai sedang kanyang. Ini apa ibu lah makan tadi? Alu lai. Ala sudah makan, gua kok mati. Jadi besok jangan kita salat tarawih di rumah awak masing-masing. Nabi itu Pak Ustaz, Nabi itu takwiknya dulu kedikecin sembahyang tarawih kau wajibnya di rumah saya nyuruh sahabat membawakan di mes. Karena awak ndak Nabi do beribadah tarawih besok berjamaah lah dalam beribadah. Ambo mohon Pak, kita nalagak bau mua. Kau ndak na mudo gay. Danganlah kau ndak bahalo. Dan sebulan puasa tu jam pada mino jo. Banyaklah baca Quran. Ambo yakin Pak orang pemain domino kau ndak kado dah. Qul huwallahu ahad. Tu adalah menurun nombor tu sinan. Allahus samad. Lihat tu. Paling mandannya kalau salah turun batu tu mau peknya. Wah, main zaman aja. Iya kan? Emosi nan ketimbul kalau kita mamain baca Quran lihat orang emosi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kira-kira orang baca Quran tu like kado berang. Paling-palingnya menangis Pak. Apa perasaan ibu mendengar bacaan itu? Tenteram tak? Ini bapak-bapak. Itulah negeri baca bulan puasa. Jam beda minum je tak? Lain terang ada Pak tu. Ini. Lah, vampir jam 7 nak. Alah tu ya. Payah orang gay boleh. Baik ko luwa dolo ko. Asar dolo ko. Apa ibu? Kerana kita akan menyambut Ramadan, ko ada salah-salah kecil mbo tadi maafkan mbo ya. Lain dia maaf mbo.
Jangan disumpah yang bona. Sudah bini yang bola mati yang bukan sumpah lo. Bapak Ibu, semoga kita dipertemukan Allah di dalam surga nanti. Selamat menyambut Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya Allah, masuklah jemaah nan datang ko ya Allah ke dalam serugo sadonya. Pertemukan dengan buya-buya dan ustaz-ustaz kami yang menyampaikan pengajian. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami terhindar dari maksiat ya Allah. Jadikan anak cucu kami anak saleh dan anak salehah. Jadikan ekonomi kami lancar dari yang halal ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Tunjukilah pemimpin-pemimpin kami yang tersesat kepada jalan yang lurus ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala penyakit lahir dan penyakit batin. Kuatkan iman kami menerima musibah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.